Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Muryani, NIM 1301117A004. Saya mahasiswa PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Kali ini saya akan membahas mengenai mind mapping dalam pembelajaran IPA kelas 5, yakni ada tema 6 dan tema 5. Yang pertama saya akan membahas mengenai tema 5, yakni ada pembahasan mengenai ekosistem. Nah, yang pertama yakni ada komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kedua, ada peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Yang pertama yakni sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua yakni berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Nah, tadi adalah peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Kemudian ada macam-macam ekosistem, yakni ada dua. Yang pertama ada ekosistem alami dan buatan. Alami di sini terdiri dari danau, sungai, rawa, hutan, laut, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni ada kolam, sawah, akuarium, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua yakni mengenai hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Di sini ada rantai makanan, yakni adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Kemudian di sini ada perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang pertama, pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Dan yang kedua, jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak rantai makanan yang berhubungan satu sama lain dalam bentuk jaring laba-laba. Kemudian di sini ada jenis-jenis ekosistem, yakni ada ekosistem darat, dan kedua ada ekosistem perairan atau akuatik. Poin ketiga yakni keseimbangan ekosistem, yang di dalamnya ada simbiosis. Nah, simbiosis ini yakni adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme maupun parasitisme. Macam-macam simbiosis di sini banyak macamnya, tapi di sini saya akan menyebutkan hanya 3, yakni ada parasitisme, mutualisme, dan juga komensalisme. Nah, selanjutnya di sini ada komponen biotik dan abiotik. Biotik di sini adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik ini misalnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang mempunyai nyawa hidup. Yang kedua yakni ada abiotik. Abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan mempengaruhi dalam kehidupan manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti air, udara, tanah, sinar matahari, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu tersebut. Yang pertama yakni dengan membuang sampah sembarangan, itu akan mencemari sungai. Yang kedua ada menebang pohon secara liar, itu bisa menyebabkan banjir, tanah longsor. Ketiga, menangkap ikan dengan pukat harimau, itu akan merusak ekosistem laut. Yang keempat, merusak terumbu karang. Yang kelima, membuang limbah ke sungai. Nah, itu tadi pembahasan materi tema 5 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tema 6, yakni panas dan perubahannya. Yang pertama yakni ada panas dan perubahannya, terdiri dari suhu dan kalor. Pengertian suhu dan kalor di sini adalah suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Benda tersebut bersuhu tinggi berarti memiliki energi yang panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya.
Kalor adalah perpindahan energi yang panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor di sini ada 3, yakni ada induksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, perubahan wujud benda di sini ada menguap, mengembun, membeku, mencair, melebur, menyublim, dan lain sebagainya. Alat ukur untuk suhu di sini ada termometer, yakni ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Poin kedua, yakni ada perpindahan kalor di sekitar kita. Yang pertama ada konduksi, yaitu merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan panas atau kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya seperti knalpot panas saat mesin dihidupkan. Nah, kedua ada konveksi, yaitu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika tadi konduksi tidak ikut berpindah, sekarang konveksi ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadinya konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Contoh seperti gerakan naik turunnya air pada saat kita merebus air. Seperti itu. Nah, yang ketiga yakni ada radiasi. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya seperti menetaskan telur unggas dengan cahaya lampu. Sekarang poin ketiga, pengaruh kalor pada kehidupan sehari-hari, yakni ada konduktor dan isolator. Konduktor di sini adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik itu zat padat, cair, ataupun gas karena sifat dari zat atau benda tersebut yang konduktif maka disebut dengan konduktor. Kemudian isolator, yakni adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik, atau secara umum isolator adalah menghambat aliran listrik. Konduktor dan isolator yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari ini seperti selimut, oven, mesin mobil atau motor, setrika, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari konduktor itu seperti besi, emas, seng, benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Untuk isolator itu contohnya seperti gagang panci, kayu, pokoknya benda-benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, seperti itu. Sekian pembahasan materi mind mapping dari kelas 5, tema 5, dan tema 6 yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau kurang materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.